Kejelas Pak, pembagian sembako gratis. Iya. Buka halaman sekian. Iya Pak. Ya. Kalau beliau tidak, ya sama sebenarnya ini hanya alat saja sih. Beliau kebetulan itu membuat dengan puisis, ya, dengan puisis. Ya sama saja dengan sama. Itu kan banyak sekali lah ya alat-alat atau tool yang kita gunakan untuk mengadakan asesmen pada siswa itu kan macam-macam. Yang paling populer tentunya kita Google Form ya, paling populer, paling familiar. Kita sudah difasilitasi pemerintah dengan akun belajar ID dan sebagainya. Mungkin yang tingkat puisis ini sebenarnya juga bagian dari belajar ID. Kalau Bapak Ibu menekuni belajar ID, di sana sudah terintegrasi dengan puisis. Itu sudah bagian integral dari. Kemudian ada lagi Zoom, sudah jadi bagian. Bahkan nanti sebentar lagi akun belajar ID ini sudah punya kerjasama dengan Canva. Siapa yang punya Canva? Canva yang Pro Education, Canva for Education. Tapi sekarang Canva sekarang membatasi walaupun Pro. Nah, janjiannya sebenarnya ke depan Bapak Ibu kalau KKG sesekali nggak bawa laptop lah, yuk nggak bawa apa kayak gitu loh. Nah, sekarang yang paling agi booming kan Canva. Nanti gawe apa lah? Berapa hebatnya sih Canva? Di situ bisa semuanya ada, hampir terkait grafis. Ya. Bu Siti Toifatun gawenya tinggal PowerPoint nama Bu, yang Bu Canva. Maka desainnya sangat cantik. Ya, desainnya cantik karena kita bisa pilih template yang sangat banyak. Kalau template-nya kurang, kita di situ sudah disediakan bahan yang disediakan oleh Canva. Karena yang lagi ngetren memang Canva. Ya, tapi itu daring dulu ya. Kalau nggak ada internet, wassalam. Iya. Kalau nggak ada internet, wassalam. Tapi kan kayaknya anak-anak kan, kalau kemarin saya ngajari anak-anak murid saya itu Canva. Ya seneng, ini suwe. Maksudnya ngentong-ngentong waktu nggak belajar belum rampung ya karena sih bisa tak sambil malah jangan tapi kan nanti kita tidak berani, kita kan dituntut target materi. Masalahnya itu kalau ngawak bisa tinggal ngapa-ngapa sih jadi iya bener Mas Amin penggawe tugas tinggal ngapa-ngapa wis bocah baline mengko baline mengko bener baline mengko rombok progaten paling tak selang berapa? 3 ya kan banyaknya apa malasnya orang muda lah yang ya daftar hadir lah ya daftar hadir paling tidak secara teknis seperti itu ya memang karena internet ya seperti itu. Langsung ke teknis sudah ya, monggo kita berharap nanti khususnya di Dapin kita ketika sudah paling basic SD mana ini paling basic ada yang Oktober yang akhirnya 31 Oktober paling basic 31 ya 31 itu gelombang 1 berarti Mas ya yang kemarin untuk pelatihan yang kemarin telah 20-an kok 22 yang perlu diperhatikan begini Bapak Ibu yang salah ini kadang bahwa satu anak itu harus mengerjakan 2 jenis asesmen hari pertama atau pertemuan pertama ini harus dipahami kadang bulat ya. Intinya satu anak mengerjakan literasi, numerasi dan survei lingkungan. Itu bisa anak mengerjakan 2 ini walaupun mungkin dalam 1 hari yang sama
sesi 1 misalnya jam 8 sampai jam 10 itu mengerjakan literasi karena mungkin muridnya cuma sedikit. Sore ini berangkat lagi mengerjakan numerasi, bisa jadi. Yang penting jangan hari ini anak mengerjakan literasi, ngesuk literasi maning. Iya. Yang perlu dicermati itu. Sekali lagi, mandan bulan arah kita, orang yang nguruk orang berkecimpung. Satu anak itu mengerjakan literasi dan numerasi, dan itu terpisah waktunya. Entah itu beda hari atau beda sesi. Yang masih kadang ditemukan hari ini mengajarkan literasi, besok angkat maning ya, judulnya literasi maning. Harunya numerasi matematika, literasi akeh bacaan. Pisan-pisan tok. Ini yang perlu diperhatikan. Harus literasi dan numerasi. Latihannya trailnya pakai apa teman-teman di sini trailnya? Dari Pusdatin ada. Yang dari Pusdatin ada. Atau ya banyak sekali yang salah satu yang resmi tentunya dari Pusdatin ya, yang resmi latihan. Nek ujuk-ujuk kon kayak gini, kok bocah, Bu, kita terus nyong apa? Bu, bang esok pengawasnya ini saya kira Bu, kita terus nyong apa? Aku kurang ngerti. Aku kurang ngerti. Terus gimana? Untung mungkin di sekolah itu memang ada yang namanya proktor ya, ada proktor ya, ada teknisinya memang iya. Tapi setidaknya pengawas nanti ya, yang udah mas janjinya misalnya pengawasnya nulis misalnya di situ kan nanti ada memasukkan username, memasukkan token, ini yang penting. Jadi ini token itu semacam apa ya? Password lah, semacam ya memberitahukan password. Ya. Token soal itu nanti pengawas memberikan ke siswa. Jadi gimana kalau proktornya memang sudah setting nggak proyektor, harus kita tokennya. Ya, pengawasnya tinggal itu tokennya. Proktornya diusahakan di sekolah itu ada proyektor ketika menayangkan token ya, supaya kepenak dan kepenak. Nah, atau yang namanya laptop itu beda loh Bapak Ibu, ini orang familiar. Nanti keyboard ini tidak berfungsi ketika maksudnya fungsinya dibatasi. Ketika nanti anak ANBK fungsi keyboard ini dibatasi. Ini Bapak Ibu yang nanti pengawas harus tahu ini. Orang bisa screenshot, jangan boleh di screenshot ya, bisa. Jadi ketika sudah mode ANBK dengan browser khusus, ini sudah mengunci beberapa fitur laptop. Orang bisa di screenshot. Ya paling di rekam lain. Caranya lah ribet tak? Halus ya. Apalagi yang pakai Chromebook malah penangan. Iya langsung itu. Iya. Yang pakai Chromebook ini kan ada kameranya langsung nyala. Terlihat langsung pakai Chromebook. Walah kayak kurang gawean. Nanti di sana kelihatan jadi guyup tok kalau admin sana. Tapi kalau pakai laptop sendiri memang nggak ada. Tapi yang pakai Chromebook itu siswa itu langsung keton kamera. Mungkin teman-teman yang pernah ikut, iya teman-teman ikut GCE, Google Certificate Educator itu kayak ujian evaluasi kamera itu GCE. Belum tak lihat nggak ada yang GCE sih, ada yang ngomong nggak nyambung. Dulu ada GMT level, sekarang level 7 itu tak lihat beliau cuma beberapa nasi punya. Melu. Iya. Melu sana enggak? Itu jadi ya jenjangnya itu tidak, tapi itu tidak wajib. Saya cuma jenjang harus tahu bahwa ternyata banyak itu program pemerintah juga loh, di bawah Kemendikbudristek. Ikuti saja. Memang itu caranya orang wajib. Tapi ketika kita ada di sana kan wawasannya tambah. Oh anak kaya ya jebule anak kaya. Ngerti lah paling orang. Lirong saya lihat daftarnya dulu ribuan.
Nah itu belum sih orang payu lah ya. Tapi apa itu tidak hanya mau nambah hasanah keilmuan saja, tidak. Kalau iya ya bagus, tidak ya bagus, begitu aja. Maka saya ketika menginformasikan itu ya biasa-biasa saja karena ini orang, tapi saya cuma menginformasikan saja. Itu juga model ujiannya kayak gitu. Itu teknisnya seperti itu. Perangkat internet disiapkan. Nah, sekarang manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa? AMBK, pemetaan pendidikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin yang punya rapor pendidikan, bisa ya Pak ya. Kedua masih ada yang belum bisa akses rapor pendidikan Pak. Belum. Masih error karena dua ya. Kalau saya untuk guru penggerak itu walaupun bukan kepala sekolah itu bisa membuka rapor pendidikan Pak. Ya, tapi sekolah dewek. Ya, saya buka akun saya ternyata saya bisa mengakses rapor pendidikan di sekolah saya itu fitur tambahan. Jadi ketika Bapak Ibu punya akun belajar ID, semakin tinggi levelnya itu fiturnya ditambahi sendiri. Itu sedikit lah. Ya. Nanti pakai yang sudah level tinggi akun belajar ID. Dulu kan ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID kan ketika meeting kan bisa merekam dulu. Sekarang kan tidak ada. Anak rugi bukan ya. Rugi jadi fasilitas main-main jadi gratis. Nah, sekarang dihilangkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang nanti ikut GMT GCE namanya, itu levelnya sudah tertentu, itu fiturnya ditambahin, ini tambahin. Gue bisa melakukan ya, gue bisa melakukan ya, kayak gitu. Tapi itu memang kan kebijakan dari Google. Seperti guru penggerak, Roy akses buat rapor pendidikan ya buka tok sih. Di sana ada ya cuma data-data tok. Oh sekolah A literasinya masih rendah. Saya tayangkan tapi tidak ada sih. Kelas B numerasinya rendah. Ini GTK-nya ini kompetensinya rendah keton nanti. GTK-nya. Siswanya numerasinya dalam tahap waspada. Anak tandang. Sing perlu diperbaiki gini. Nanti akan ada rekomendasi berdasarkan data. Itu sudah kayak sistem ya. Jadi sudah ada rekomendasi berdasarkan sistem. Nah, sudah dari rekomendasi ini kepala sekolah akan menindaklanjuti seperti itu karpe Pak. Mungkin GTK-nya kemampuannya masih rendah. Buktinya apa? Maka sekolah perlu memberikan peningkatan kompetensi. Sekolahnya biayai S2 lah. Misal. Dari sekolah misal. Saya satu ya biayai S2 dari sekolah. Kayak temennya. Misalnya. Atau mungkin dari pemerintah. Ini kok GTK-nya kan bukan gratis. Tapi kan ada nanti dalam tahap waspada, misalnya kriminal di sekolah, kan juga ada survei lingkungan. Loh, ini kok terbaca? Kan ketika survei lingkungan, anak kan jawab kadang jujur. Jadi orang ngerti orang bisa nyetel, jawab iya. Di dalam kok ngeklik sadar apa orang bocah ketika survei lingkungan, kok banyak kriminal tidak kriminal di sekolah. Itu bisa jadi mergana mudengnya apa merga memang nyata. Ini ya apa kriminal di sekolah dan indikasi kriminal itu semuanya nanti terbaca sistem. Nanti ada rekomendasi berdasarkan data-data ini ya desain pemerintah kayak gitu. Walaupun mungkin kalau di hasil itu kalau dikonfrontasikan atau di cross check dengan keadaan sebenarnya mungkin bisa berbeda banget orang, tapi bisa berbeda. Tapi paling tidak pemerintah kan orang mungkin akan sekolah satu persatu kan tidak mungkin. Dari data itulah untuk pembuatan kebijakan pemerintah. Itu maksudnya perencanaan berbasiskan data. Dan sekarang memang terus seperti itu.
tim perencanaan Kabupaten Kebumen itu juga mau merencanakan yang cukup data, berdasarkan data, entah itu data dapodik atau data dari literasi numerasi atau asesmen ini. Cuma memang hubungan ribetnya ya, soalnya yang itu dapat bantuan. Kalau yang dapat bantuan itu kategorinya apa Pak? Kuli-kuli 15 kelompok itu kategorinya karena apa? Ribet apa? Ya, masing-masing ada bantuan. Ya pikirnya seperti itu sih. Iya, ya kadang memang saya pernah untuk yang rombong ketika sudah di kabupaten, saya kan ada satu grup yang ada orang-orang teknik, orang-orang dinas. Bu, itu belum lihat kelompok kan ada sekian paket. Sudah kelompok ke Bu, yang kan dapat bantuan itu kategorinya supaya dapat gimana Bu? Itu gak dijawab. Nanti dikudi mau nunggu eksekutif ini apa? Akhirnya kemarin yang dapat mana ya? Ada 0 ya Bu? Ada 0. Terus kalau mana saya ini? Nah, kalau tambah agung jelas, tambah agung jelas. PSP. 1 atau 2? Tambah agung 1 atau 2? Tambah agung 2 itu jelas karena PSP. Program sekolah Wonosari undi orang ngerti aku. Ya itu. Ya kan. Lumayan kalau ada program terkait dengan BK sangat membantu. Iya, atau bisa mau kerja 5 sih, lumayan lah. Nah, orang AB memang waktu itu kuotanya, ya 55 ya apa-apa. Yang mau langsung, mau nunggu di PI, menambah. Libatkan nanti kan kategorinya. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak banyak yang saya sampaikan pas jam rolas. Ada yang nggak lama-lama, apalagi pakai LCD. Terakhir saya berpesan terkait PMM Bapak Ibu. PMM Platform Merdeka Mengajar, silahkan dibuka lagi karena nanti itu terus berlanjut. Saya khawatir nanti ujuk-ujuk dari dinas nagih. Wah, urung, mau kudu nanti. Ini kan semangatnya mergalakan verbal, verbal rampung dada. Iya, verbal rampung dada. Ya monggo itu karena memang judulnya Merdeka, maka Bapak Ibu silahkan dibuka PMM-nya. Kabarnya itu topiknya sudah sampai 12 Bapak Ibu. Oh iya. Teman, saya kabarnya topiknya tidak 8 lagi, karena 8 dari 10 sekarang jadi 12. Itu baru topiknya saja, belum menu-menu yang lain. Kalau dari BPPMD kemarin jangan fokus pada topiknya saja, itu kan hanya sebagian kecil dari menu dari PMM. Di situ ada video inspirasi, ada asesmen, itu semuanya dimanfaatkan. Itu sementara kita di sini fokus ke topik yang rolas ya, betul rolas Bu, jadi ini saya buka 12 ya. 12 topik ngesuk manak maning ya. Ya, harapannya Bapak Ibu ketika menggunakan HP itu dibuka. Di situ kan ada video-video ya, filosofi KD, lucu-lucu ya, jadi jinglenya berarti skip TikTok ya, skip. Ya, itu silakan. Di situ ada video-video yang ya harapannya kan meningkatkan pengetahuan di situ, implementasi kok nyusul lah. Pokoknya gue ya, oh asesmen kayak ini, asesmen diagnosa, asesmen ini. Kalau kami dulu di guru penggerak itu sudah dipelajari, jadi mantan orang jalan. Soalnya dia di sinau nih kayak gitu kan. Ya, tapi 9 bulan sih dia anak diklat 9 bulan yang enggak ada maksudnya mantan. Dia mantan. Saya teman-teman angkatan 8, 9, 8 tutup ya. Oh, sudah 8, 9, 10 tutup ya.
nunggu 11, 12, 13 nah, atau nanti ganti program yang lain 2024 kan menteri ganti beda ganti kenalan harus itu saja Bapak Ibu. Kita sekali lagi saya harapannya next time atau lain waktu ketika KKG Bapak Ibu bawa laptop kita workshop nggarap apa sing temenan gitu ada produknya lah jangan orang rumokna nyomo yo susu menira ya saya itu sebenarnya enggak terlalu fasih ya langsung saya itu lebih banyak ke sini otak-atik kayak gini lebih banyak karena basic saya sepertinya di sini kayaknya dari 95 itu saya sudah dolanan komputer dulu udah dolan komputer kursusan ya saya sudah 95 di dolanan kayak gini sampai sekarang orang bosan ya. Jadi saya sebenarnya orang kalau ibaratnya itu orang kan bukan perform seperti ini yang perform ngomong-ngomong aja saya itu lebih banyak apa gini orang-orang operator sebenarnya iya agak teknis sebenarnya bukan berhubung di sini tidak ada alat bantu ya wes bagaimana lagi aja ngomong banyak lah ih urip ya ini wis ora lanjut lah begitu Bapak Ibu sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Proyektornya lampu yang telah mengisi acara ini acara yang keempat yaitu online mungkin dari Pak Munir mau mengisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala alhamdulillah. Yang terhormat Tuan Rumah Kepala Negeri Negara serta Bapak Kepala Sekolah se-Depti 1 Terong, kita semua Bapak Ibu Guru yang hadir untuk hari ini, mudah-mudahan yang belum bisa hadir untuk hari ini untuk kegiatan selanjutnya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berhormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang terus-terusnya bahwa untuk kegiatan hari ini tetap bisa berjalan dengan Ketua KKG Depti 1 yang sangat bersemangat. Sebenarnya tadi kalau nyala luar biasa nih pengalamannya cukup banyak. Moga untuk program berikutnya programnya itu Pak Budi ingat jadwalnya. Jadi moga nanti kalau memang dipersiapkan untuk memperoleh produk, silakan Pak Budi untuk menginfokan terlebih dahulu sehingga apa yang akan kita manfaatkan atau kita bawa di kegiatan. Salah satunya saya kira mungkin semua Bapak Ibu Guru ingin memanfaatkan tanpa sebaik-baiknya itu Pak Budi, daripada mengikuti daring yang kadang-kadang mau bertanya sulit. Kalau di sini kan bisa menghubungi Pak Budi sekuat-kuatnya lah, apa yang perlu Bapak Ibu tanyakan bisa ditanyakan langsung, sehingga mungkin teknik praktis yang beliau punya dari Pak Budi bisa kita tanyakan, sehingga penerapan tanpa misalnya secara praktis mungkin membuat PPT yang bagus seperti apa bisa menentukan. Bapak Ibu yang hormati, kemudian untuk kegiatan yang lain untuk dari 1 itu terdiri dari Ibu Sudirman dan Hasanuddin. Untuk hari Senin nanti ada kegiatan lomba hari ulang tahun PGRI, kegiatannya lomba voli. Jadi nanti untuk Hasanuddin akan menghadapi SMP PGRI, untuk Sudirman dan Diponegoro. Moga untuk di supporter
tempatnya di SMA Negeri 1 Piro, jadi di ruang mungkin di lapangan atau bisa jadi di indoornya, di gedung olahraga. Untuk kemarin yang sudah berjalan bulu tangkis dan tenis meja, untuk Sudirman dapat juara 3 bulu tangkis putri. Untuk Hasanuddin juara 1. Tepuk tangan. Pada dua minggu juara 1 kembali Pak Sujarno berpasangan dengan Pak Suprato. Lawannya dari SMK Negeri 1 Pirong, itu Pak Suharyati, masih muda-muda sekali. Sampai kalah. SD ya. Tapi itu belum sampai 98. Iya, saya partai kedua berhadapan dengan SMP sehingga tenaganya sudah beda, yang muda-muda lawan yang sudah senior. Imbang ya. Ya memang sempat jus 2 kali berturut-turut itu terus. Dan untuk yang belum bisa menguasai, kita itu di tenis meja masih dikuasai SMP. Ya. SMA untuk yang putri, SMP-nya yang putra itu masih dikuasai karena di SMP memang rutin sekali untuk latihan. Sebenarnya kita juga, ya kita begitu lomba langsung latihan di situ, sehingga hari keduanya lebih bagus ya.